Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah doa dan pujian malam hari ini. Mari kita mau bersama-sama persiapkan hati kita. Kita mau angkat hati kita untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Saat Ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat Ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat Ku memujimu, saat Ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat Ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Ku menyembah, saat Ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat Ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat Ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat Ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami terlebih sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Malam ini Tuhan kami boleh bersekutu untuk menyembah, memuji, muliakan nama-Mu, untuk bersama-sama mendengar firman-Mu dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami datang kepada Tuhan merendahkan diri, mohon ampun atas setiap dosa, pelanggaran, kekurangan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, supaya malam ini Tuhan kami layak di hadapan-Mu untuk menaikkan penyembahan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama bersukacita. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya,
nyanyi besarkan agung namanya, pujian tumplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita menyembah muji mulia nama Tuhan, kita bersukacita. Tiba saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau bersama-sama kita percaya bahwa saat Dia berfirman, Dia menyembuhkan kita, Dia menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku, percaya padamu. Yesusku, Yesusku, percaya padamu. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur buat malam hari ini. Setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang maha mulia dan maha agung, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat anugerah kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu,
kesehatan, kekuatan Engkau berikan bagi hidup kami ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami memuji-muji nama-Mu, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin, mengurapi kami. Terkhusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Proteksi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, bungkus dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Segala kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin, berikan hikmat pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, awal sampai pada akhirnya pemberitaan Tuhan ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita buka dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita tahu dalam bulan ini banyak gereja-gereja Tuhan yang mengadakan persiapan untuk merayakan Natal, di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya, oleh sebab apa? Karena kelahiran Yesus dalam dunia ini karena dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Sehingga Allah turun ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Dia lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Dosa terjadi ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah dan dia melanggar perintah Allah dengan memakan buah larangan. Sehingga dosa itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ya, seperti dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Ya, dosa mengakibatkan umat manusia mengalami banyak berbagai persoalan, masalah di dalam segala kehidupan mereka. Ya, dan dosa itu membawa di dalam sebuah petaka kehidupan manusia yang harus menghadapi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, bahkan mungkin penuh dengan risiko yang tinggi. Ya, banyak permasalahan yang terjadi karena dosa. Sehingga pada zaman dahulu Allah mengirim para nabi-nabi supaya dosa-dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu lenyap. Tapi pada kenyataannya dosa semakin hari malah semakin bertambah. Dan di ayat kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya, Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kelahiran Yesus adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah bagi umat manusia.
Karena dengan kelahiran Yesus, kematiannya di atas kayu salib, umat manusia ditebus dari segala dosa-dosa yang ada. Dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan umat manusia, dia tebus karena kelahiran Tuhan Yesus dan kematian di atas kayu salib. Itulah yang melepaskan dosa-dosa manusia, sehingga manusia dapat merasakan namanya damai sejahtera. Manusia dapat merasakan namanya sukacita di dalam Tuhan. Yesus lahir ke dunia yang mungkin sebentar lagi umat Kristiani akan merayakannya. Ya. Yesus ketika dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus adalah gambar wujud Allah di dalam kehidupan dunia ini. Artinya Yesus lahir ke dunia ini, Allah bersama dengan dia. Ya, wujud Allah di dalam Yesus. Seperti dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah di dalam kehidupannya. Ketika kita mengenal Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, keselamatan itu diberikan bagi kita semua. Tuhan memberikan satu anugerah yang besar, yaitu keselamatan, penghapusan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang namanya penderitaan, kesengsaraan hidup yang kita terima karena dosa-dosa kita, itu dihapuskan oleh Allah ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini kita belajar bagaimana keselamatan yang diberikan kepada kita itu tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu melalui kelahiran Tuhan Yesus dan kematian di atas kayu salib membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tuhan inginkan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Memang keselamatan itu menghapus dosa-dosa kita, tetapi kita tahu Allah itu maha suci, dia itu maha kudus. Ya, di ayat yang ketiga dalam Ibrani pasal yang pertama tadi dikatakan, dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya Allah itu maha kudus. Ya. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, dihapus dosa-dosa kita supaya kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Sehingga dikatakan di sini, Yesus yang ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Keselamatan membawa kita di dalam perubahan hidup kita. Ya. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus, Tuhan inginkan kita memiliki pola pikir yang baik. Pola pikir dan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya pola pikir kita yang lama, pola pikir dosa yang dalam kehidupan kita itu Tuhan ubahkan menjadi serupa dengan pola pikir dan perasaan Yesus. Kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Keinginan Tuhan ketika kita diselamatkan, kita mengikuti pola pikir dan perasaan yang serupa dengan Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Pola pikir kita yang lama, yang ada di dalam dosa, Tuhan ingin ubah, ya, serupa dengan Yesus Kristus. Pola pikir kita yang lama mungkin menganggap, ya, kalau kita satu contoh seperti ini.
Di dalam firman Tuhan dikatakan ada, ketika kita ditampar pipi kiri kita, berikan pipi kanan kita. Itu pola pikir kita yang lama, mungkin kita akan berontak. Masa seperti itu? Ya. Tapi pola pikir Tuhan Yesus Kristus supaya kita mau mengasihi orang. Seperti itu. Ya, hidup kita harus mengasihi musuh kita. Bahkan ada dikatakan, jika engkau dikutuk, berkati orang yang mengutukmu. Nah, itu pola pikir dosa, pola pikir kita, dosa kita yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita belum ditebus oleh Tuhan Yesus, tentu kita akan berontak. Tidak mungkin seperti itu. Pola pikir seperti itu. Nah, itu yang kita ubah. Yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita sehingga pola pikir dan perasaan kita seperti di dalam Tuhan Yesus. Ya, dikatakan tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan inginkan tidak hanya hidup kita diselamatkan, tetapi kita harus mempunyai pola pikir dan perasaan seperti yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dosa itu sudah membawa banyak pola pikir hidup manusia itu tidak benar di hadapan Allah. Ya. Akibat dosa banyak pembantahan, akibat dosa banyak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, tanpa kita mengubah pola pikir kita dengan benar, perasaan kita sesuai dengan hati Tuhan, itu pasti akan terjadi. Walaupun Tuhan memberikan keselamatan kepada kita sebagai anak-anaknya, tetapi kalau kita sendiri tidak mau merubah pola pikir kita, perasaan kita sesuai dengan hati Tuhan, kita tetap saja masih hidup dalam kehidupan yang lama. Pola pikir yang lama, perasaan yang lama, iri hati, dengki, ya, itu kan perasaan-perasaan yang dipakai oleh iblis. Kita tahu siapa sih iblis itu. Iblis adalah malaikat. Dia iri kepada manusia yang diberkati Tuhan, ya, sehingga dia berontak kepada Tuhan. Nah, sifat itu yang kita harus ubah di dalam kehidupan kita, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Ya, seperti Yesus setelah dia mengadakan pencucian diri di dalam dosa, dia duduk di sebelah tahta Allah, di sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi. Seperti itu. Nah, Tuhan inginkan keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama, perubahan di dalam kita berpikir, di dalam perasaan kita. Itu Tuhan inginkan. Mari, seperti dalam Filipi pasal yang kedua ini katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Mari kita ubah paradigma kita, perasaan kita. Perasaan kita yang dulu seringkali iri, dengki, dan sombong. Mari kita ubah supaya kita memiliki perasaan di dalam Kristus Yesus yang senantiasa mengasihi kita, yang siap, yang rela. Ya, di ayat yang Filipi yang ke-6 dikatakan, pasal yang kedua ayat ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan yang luar biasa, anugerah yang terbesar, anugerah yang terbaik dalam hidup kita. Mari, jangan sampai keselamatan itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita supaya membawa perubahan hidup kita. Kita yang dulu hidupnya kotor, kita yang hidupnya dulu penuh dosa, mari keselamatan itu membawa perubahan kita supaya kita hidup kudus dan layak berkenan di hadapan Allah. Allah itu kudus, ya. Allah itu suci. Ketika hidup kita, hati kita tidak memiliki kekudusan, kita masih dalam kehidupan yang lama, kita tetap tidak layak di hadapan Tuhan. Di 1 Petrus pasal yang pertama, kita buka di dalam 1 Petrus
1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan ke-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ya. Kekudusan di dalam hidup kita yang akan membawa kita ke dalam dekat dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Allah itu Maha Kudus, Allah itu Maha Suci, Allah itu Maha Mulia. Ya, tanpa kekudusan dalam hati kita, dalam hidup kita, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tidak layak. Ya. Keselamatan membawa kita ke dalam perubahan hidup, pola pikir, paradigma yang baru, perasaan di dalam Kristus. Nah, yang kedua, keselamatan membawa kita hidup dalam kekudusan. Mari jaga kekudusan itu, keselamatan itu, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Ya, dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku ini kudus. Ya. Kekudusan itulah yang akan membawa kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 dikatakan, kekudusan yang kita terima karena kelahiran kematian Tuhan, karena Tuhan disalib supaya kita layak dan berkenan. Mari kita mau jaga itu, mari kita mau pertahankan itu. Jangan sampai kekudusan di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan layak diberikan bagi kita semua harus sirna begitu saja karena dosa, karena dunia ini yang ada dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, umat yang dikasih Tuhan, kita mengetahui bahwa kehidupan dalam dunia ini seringkali membawa kita di dalam kehidupan yang menempuh dosa. Ya, banyak orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang harus jatuh di dalam dosa karena mengikuti kehidupan dunia ini. Mari kita mau jaga kehidupan kita, kita mau jaga kekudusan kita, sehingga kita tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya, sudah sekian lama kita mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak mengenal kita. Kita sudah main Tuhan susah-susah. Ya? Kekudusan itu terpenting dalam kehidupan kita. Karena dengan kekudusan kita akan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dalam Ibrani, ya. Dalam Ibrani pasal yang pertama tadi dikatakan, ya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya dikarenakan nama kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya. Yesus Kristus yang lahir ke dunia, yang akan sebentar lagi kita peringati pada tanggal 25 nanti, telah menyelamatkan kita. Telah membawa kita dalam kehidupan perubahan hidup, pola pikir hidup yang baru, perasaan yang baru seperti dalam Kristus. Juga kelahiran Yesus Kristus melayakkan kita, menguduskan hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sebagai umat manusia, umat pilihan Allah, manusia yang diciptakan Allah serupa dengan gambar wujud Allah. Mari kita senantiasa hidup benar di hadapannya. Kekudusan yang diberikan bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus, mari kita jaga itu sehingga kita tetap selamat sampai pada Tuhan Yesus datang ke yang kedua kali. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus
menginginkan ketika hidup kita diselamatkan, jangan sampai keselamatan itu kita sia-siakan. Jangan sampai keselamatan itu kita anggap hal yang tidak ada artinya. Tetapi keselamatan itu tetap kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga adalah tetap kerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan dari kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kita, jangan hanya kita simpan di dalam kehidupan kita secara pribadi, tapi keselamatan itu mari kita mau beritakan kepada mereka-mereka yang belum diselamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa, masih banyak umat manusia yang terbelenggu hidup dalam dosa. Tanpa pemberitaan kita, tanpa kita memberitakan Injil kepada mereka, mereka tidak akan pernah mengenal namanya keselamatan. Mari dengan semuanya itu Tuhan inginkan, tetap kita mau kerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang-orang yang dimenangkan, banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, sehingga kehidupan dunia ini tetap menjadi seperti keinginan Tuhan. Tujuan Tuhan awal menciptakan dunia ini supaya manusia berkuasa atas dunia ini, ya, bukan iblis yang berkuasa atas dunia, tetapi manusia ciptaan Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita membawa kita dalam perubahan. Keselamatan yang Dia berikan membawa perubahan dalam pola pikir kita, dalam perasaan kita, di dalam hati kita, kekudusan yang layak. Nah, mari pada itu, marilah keselamatan yang kita terima, kita mau beritakan kepada yang lain yang belum menerima Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia, yang mampu menyelamatkan hidup mereka dari dosa. Dosa membawa kehidupan umat manusia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Ya, dosa menimbulkan banyak permasalahan, dosa menimbulkan banyak bencana. Nah, kelahiran Tuhan di dalam dunia ini membawa kita untuk diselamatkan. Mari kerjakan keselamatan itu. Mari bawa jiwa-jiwa baru untuk menyelamatkan manusia dalam dunia ini. Pakai hidup kita dimanapun kita berada untuk dapat menyelamatkan, khusus dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan di dalam kehidupan kita bekerja. Tetap kerjakan keselamatan itu sehingga kita mampu membawa orang-orang yang belum percaya pada Tuhan untuk diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita buka lagi dalam Ibrani pasal yang pertama tadi, di ayat yang pasal pertama ayat yang keempat, ya, dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Sebab Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Maka pada itu kita sebagai umat pilihan Allah yang sudah ditebus melalui Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau tetap senantiasa taat setia di dalam Yesus Kristus, sehingga hidup kita diselamatkan, sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus Kristus yang akan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, Yesuslah sebagai kendali
untuk kita dapat diselamatkan sampai pada akhirnya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita senantiasa mau mempertahankan keselamatan yang diberikan pada Tuhan dalam setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Apapun itu, Tuhan memberikan kepada kita satu anugerah yang terbesar, mulai kelahirannya dan mulai kematiannya, itu menyelamatkan hidup kita. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Mari kita mau berubah pola pikir kita, perasaan kita sesuai dengan perasaan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami. Kami sadar akan setiap kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Biarlah yang Engkau menyempurnakan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak dan berkenan untuk masuk tahta-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, untuk pada malam hari ini kami sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau yang akan senantiasa memproteksi kehidupan kami. Kau yang akan senantiasa memeterai firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap jemaat-Mu, jemaat Tuhan di Gereja Baptis Logomulyo ini. Kau yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati hidup kita semuanya, pada malam hari ini kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu, mari kita akan siapkan, kita berikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya ingin membagi pokok-pokok doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita semuanya kita akan bersehati berdoa. Saya berdoa dari gereja, nanti Bapak Ibu semuanya akan melanjutkan bersama dengan keluarga, bersehati bersama-sama membawa di dalam doa. Yang pertama, kita terus akan doakan gereja kita supaya terus bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Para pemimpin kita topang di dalam doa, juga pergumulan-pergumulan gereja. Khususnya kalau sebentar lagi kita merayakan Natal, kita terus mendoakan supaya Natal boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat. Juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, kita terus topang dalam doa supaya terus bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kita berdoa buat yang sakit, yang lemah iman, orang-orang baru. Jangan lupa kita terus sebut nama mereka. Kita bawa dengan segenap hati untuk kita doakan bersama-sama. Juga bangsa dan negara kita yang sekarang sedang mengalami pandemi, juga beberapa masalah persoalan di tengah-tengah bangsa ini, mari kita bersafaat, kita bawa di dalam doa kita pada malam hari ini. Yang terakhir, nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Apapun pergumulan kita yang sekarang kita hadapi, kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang mampu menolong kehidupan kita semuanya. Jangan bimbang dan ragu, mari bersama-sama datang dengan penuh kerendahan hati. Kita datang dengan iman, dengan terbuka, dan kita bersama-sama menyerahkan setiap kehidupan kita, pergumulan kita dalam tangannya. Karena di dalam Yesus ada jawaban. Saya berdoa dari gereja, Bapak Ibu nanti bersama dengan keluarga akan melanjutkan dengan berdoa di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita bersehati, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini kami bersyukur, khususnya kebenaran firman-Mu yang terus membangun, mengingatkan dan mengajar kami pada malam hari ini yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami terima pada malam hari ini, sungguh-sungguh Tuhan boleh terus bertumbuh, bahkan mengubah, memulihkan kehidupan kami, umat-Mu.
Terima kasih kami terus menopang di dalam doa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Engkau menjamah, mengurapi, dan memberkati. Engkau yang sanggup memproteksi dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau melindungi para pemimpin kami, seluruh jemaat-Mu, dari segala mara bahaya sakit penyakit. Seraya kami memohon pengampunan di hadapan-Mu. Engkau yang menjamah kami, supaya kami ketika kami berdoa, kami didapati layak, berkenan untuk kami menaikkan segala syafaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho, mohon penyertaan, perlindungan, proteksi-Mu atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu diberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kekudusan dalam melayani Engkau. Kami percaya, kami yakin urapan kuasa Roh Kudus yang senantiasa tercurah dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh terus dipakai menjadi saluran berkat untuk membentuk, mengajar, mendidik kami semuanya, seluruh jemaat-Mu, masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu. Bapa, hamba berdoa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Engkau yang menopang, sehingga Bapak Pendeta Yosua Nugroho di dalam melayani Engkau penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam setiap kehidupannya. Berkati anak, menantu, cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah memberkati satu persatu, mereka semuanya boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa buat seluruh pengurus gereja, pemimpin-pemimpin organisasi, para diakon, pembina ketua KPW, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kami serahkan guru-guru PAUD, semuanya Tuhan Engkau mengurapi, Engkau menjamah dan memberkati mereka semuanya, supaya seluruh pelayan-pelayan-Mu ketika melayani Engkau, mereka semuanya dipakai untuk hormat, kemuliaan nama-Mu dan membangun seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, khususnya saat ini sedang membangun, Engkau menolong ya Tuhan, supaya diberikan kelancaran. Kami percaya dan kami yakin Engkau terus memberkati, sehingga melalui sekolah ini kami boleh menjangkau, melalui sekolah ini Tuhan kami boleh menjadi berkat, khususnya di wilayah Telogosari Wetan. Kami berdoa juga untuk para guru, kepala sekolah, juga yang kami rindukan, Tuhan Engkau mengirimkan guru yang terbaik, Engkau juga memberkati, sehingga semuanya boleh kami gunakan untuk kami melayani, menjangkau keluarga-keluarga juga anak-anak yang ada di sekitar gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Natal yang akan kami laksanakan di hari Jumat yang akan datang secara tatap muka. Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga seluruh jemaat-Mu, mereka semuanya boleh menyiapkan diri untuk hadir Tuhan ke gereja-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, berkat Natal, komitmen yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus, ketika mereka sungguh-sungguh boleh mengalami kelahiran Kristus dalam hidup mereka, dan hidup kami terus diperbaharui. Terima kasih, berkati untuk keamanan, cuaca, jalannya acara, seluruh panitia, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang memproteksi kami, seluruh jemaat-Mu dari segala sakit penyakit. Dan ketika kami mengadakan ibadah tatap muka, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas kami sungguh-sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan untuk gul kehadiran gereja 350 jiwa, gul persembahan 59 juta. Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, dengan berkat-berkat yang melimpah, untuk kami boleh mendukung pertumbuhan operasional, juga pelayanan-pelayanan kami yang semakin luas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pelayanan kami yang ada di Pucang Gading Engkau menolong,
supaya diberikan pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Bahkan mereka juga bertumbuh di dalam mengasihi, beriman, percaya, melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berjemaat. Terima kasih, berkati untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan menolong, Engkau mengurapi, memberkati untuk seluruh umat-Mu yang ada di Pucang Gading. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan secara jasmani. Hamba berdoa buat Bapak Ayub yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, dijamah ya Tuhan, kuasa bilur-Mu yang menjamah Bapak Ayub, sehingga dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak Budi Wibowo yang saat ini dalam persiapan operasi pengambilan silikon. Engkau memberkati Tuhan, saraf-sarafnya, fisiknya dijamah, disiapkan, supaya saat operasi boleh berjalan dengan lancar dalam pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan yang lain dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Yeskiel Sunardi, Ibu Dwi Laswiati, kami serahkan Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan Pak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan untuk Ibu Herman, kami menyerahkan Ibu Kirno, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, anak Marcel, anak Devarel, juga yang lain ya Tuhan, yang sakit, dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami ingat untuk yang lemah iman, Engkau menjamah, supaya mereka dipulihkan, dibangkitkan iman mereka. Kami mohon di hadapan-Mu Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap jemaat-jemaat yang mengalami lemah iman, supaya mereka kembali bertobat kepadamu, percaya kepadamu, kembali Tuhan setia di hadapan hadirat-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang baru Tuhan juga menjamah, supaya mereka terus bertumbuh, semakin setia, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan hidup senantiasa dekat, melekat kepadamu ya Tuhan. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan, orang-orang yang kami menjadi prospek, Engkau menjamah, menyiapkan, supaya mereka sungguh-sungguh boleh beriman, percaya, bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan menolong, mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga mereka semuanya boleh Tuhan mengelola, mengendalikan, menjaga situasi keutuhan bangsa kami menjadi satu negara di dalam kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berdoa setiap gerakan yang ingin membuat kekacauan, gerakan massa, demonstrasi, maupun berita-berita bohong, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus yang mencurahkan kuasa-Mu atas negeri kami. Berkati untuk seluruh jajaran kabinet, para pemimpin baik dari pihak keamanan, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, KPK, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, seluruh aparat pemerintahan semuanya, diberikan senantiasa kecakapan untuk mengelola negeri ini dengan baik. Demikian juga pandemi yang sedang terjadi, Tuhan Engkau menolong, Engkau menjamah, supaya terkendali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Jawa Tengah Kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur untuk Jawa Tengah Kota Semarang,
di mana keamanan, ketentraman boleh terjadi di tengah-tengah wilayah Jawa Tengah dan kota Semarang. Berkati Pak Ganjar, berkati juga Pak Hendar Priyadi, seluruh jajaran kota Semarang yang mengelola pemerintahan kota, diberikan hikmat untuk membawa kota ini semakin maju, aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Wilayah Telogosari Wetan kami menyerahkan Pak Lurah dan seluruh jajarannya, Babinsa, kami menyerahkan juga LPMK, kami menyerahkan juga masyarakat sekitar yang ada di gereja ini. Kau memberkati semuanya tanpa terkecuali, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat-Mu pada malam hari dengan segala pergumulan mereka, yang pada malam hari dengan tekun setia bertelut bersujud, Engkau menjamah memberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan rumah tangga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban kami. Biarlah kami terus berpaut kepadamu ya Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, suasana surgawi tercipta di tengah-tengah rumah tangga yang mengasihi Engkau. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, dan orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak, meniti masa depan dengan kebenaran firman. Demikian juga anak-anak tumbuh dalam takut akan Engkau dan mengasihi, menghormati Tuhan, juga menghormati orang tua. Terima kasih. Pada malam hari ini kami menyerahkan setiap seru doa kami dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau memberkati untuk seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, dijauhkan dari yang jahat, mara, bahaya, bencana, kecelakaan. Kami percaya dan yakin berkat-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.